Haleluya. Saudara-saudaraku, kita dipertemukan lagi pada petang hari ini di hari yang ke-38 di tahun 2021, minggu yang pertama di bulan Februari. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah tebusan pada petang hari ini. Saya yakin dalam ibadah tebusan pada petang hari ini kita akan memperoleh sukacita dan berkat. Hambanya Bapak Sulasman akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita serahkan ibadah tebusan pada petang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna kepada setiap kami umat-umat-Mu sampai hari yang ke-38 di tahun 2021 di minggu yang pertama di bulan Februari. Bapak, kami serahkan rangkaian ibadah dan pelayanan kami dalam ibadah tebusan pada petang hari ini. Puji-pujian, doa bersama, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kiranya akan memberkati kami, menguatkan kami. Umat-umat Tuhan yang ada di tempat rumah mereka masing-masing pun diberikan hati yang fokus, konsentrasi yang baik, sehingga sungguh-sungguh kami memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, ibadah kami dalam tebusan pada petang hari ini dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang bisa menyertai kita dalam ibadah tebusan pada petang hari ini. Amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memuji dan menyanyikan nama Tuhan. Satu nyanyian Bala Keselamatan nomor 128. Ada sukacita. Mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Ku hidup dalam tapi Tuhan tapi ku dari
datang ke hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita masuk di pelataran Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan kalau aku rindu untuk menyembah Tuhan.
saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah sore hari ini. Saya berharap ibadah hari ini menjadi berkat yang khusus bagi rohani saudara-saudara. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Injil Markus pasal yang pertama, mulai ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan gaya khotbah hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja, maka kita akan mendapati bermacam-macam gaya mereka. Ada yang berapi-api, ada yang sampai gebrak-gebrak mimbar, ada yang kalem, menunduk seolah-olah membaca, ada yang memang benar-benar membaca, saudara ya. Kita tidak tahu bagaimana gaya pengajaran Tuhan Yesus, karena Alkitab kita tidak mencatat apakah berapi-api, meledak-ledak, atau dengan kalem. Alkitab tidak memberi informasi, saudara-saudara. Tetapi yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus di rumah ibadat ini adalah ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dan oleh karena itu, maka pendengarnya menjadi takjub. Bahkan Alkitab ini mencatat, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mungkin saudara-saudara di rumah Tuhan itu orang-orang biasa mendengar ahli-ahli Taurat berkhotbah. Lalu mereka merasa bahwa khotbahnya ini biasa-biasa saja, tidak jadi berkat buat saya. Sehingga ada kemungkinan saudara-saudara, jemaat di rumah ibadat Kapernaum ini datang beribadah karena seremonial saja, mungkin sungkan dengan ahli-ahli Tauratnya, tetapi pada dasarnya mereka kurang bisa mendapat berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan mengajar mereka pada saat itu, mereka takjub. Wah, ini dia firman Tuhan yang penuh kuasa yang disampaikan kepada kita. Saudara-saudara, cerita Alkitab sore hari ini memberi pelajaran kepada kita. Inilah pelajaran pertama, bahwa kuasa itu perlu. Saudara, kuasa itu bukan hanya untuk berkhotbah, saudara-saudara, tetapi kuasa itu juga untuk mengendalikan hidup kita, untuk menghadapi kehidupan kita. Yang kita tahu, saudara-saudara, makin hari makin tidak mudah. Tantangannya makin beragam, persoalannya makin bermacam-macam. Bukankah saudara akan mengamini bahwa karena pandemi corona ini, kehidupan ekonomi kita menjadi sulit, bukan? Itu artinya
rintangan hidup ini semakin hari semakin menjadi berat. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, bahwa kuasa yang dari Tuhan itu kita perlukan dalam hidup kita adalah sesuatu yang benar dan harus kita ambil. Berapa banyak orang merasa gagal, berapa banyak orang merasa tidak kuat lagi menghadapi kehidupan ini karena semakin berat. Rahasianya adalah merasa semakin berat karena dia menanggungnya sendiri, tidak menggunakan kuasa yang ada pada diri kita yang berasal dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan. Bukankah Tuhan juga sudah mengatakan bahwa untuk menghadapi dunia ini orang memerlukan kuasa, kekuatan yang dari Allah, bukan dengan kekuatannya sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak menjanjikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kehidupannya tidak ada masalah, kehidupannya tidak ada problem. Tetapi yang Dia janjikan adalah mempunyai kekuatan untuk menanggungnya. Itulah kuasa yang dari Tuhan yang selalu kita perlukan di dalam hidup kita. Pelajaran kedua, saudara-saudara. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Saudara, ini di rumah Tuhan. Ternyata ada orang yang kerasukan roh jahat. Apa pelajarannya, saudara-saudara? Ternyata rumah Tuhan tidak menjamin bahwa roh jahat itu takut datang ke sana. Bahwa rumah Tuhan ini tidak menjamin tidak ada roh jahat di sini. Saya sering berkelakar dengan saudara-saudara saya yang kalau lihat kegelapan, tempat sepi itu takut, saudara. Katanya nanti ada setan. Saya sering bilang kepada mereka, ngapain setan ada di tempat gelap, di tempat sepi, nganggur-nganggur. Dimarahi komandannya tentu ya. Karena dia punya tugas mengganggu manusia. Jadi di mall, di pasar, di stasiun, di rumah Tuhan, di situ setan itu ada. Untuk mengganggu saudara dan saya. Mungkin menjadi pertanyaannya, kok di rumah Tuhan setan berani masuk ya? Kok di orang-orang beriman setan berani mengganggunya? Pertanyaan ini jawabannya adalah seperti pelajaran kita yang pertama. Tidak ada kuasa Tuhan. Mungkin betul itu rumah Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada di situ, sehingga iblis bebas mengganggunya. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang rajin ibadah, orang Kristen, tetapi karena di hatinya begitu banyak disimpan masalah, kebencian, kedengkian, kecemburuan, sehingga Tuhan tidak ada tempat lagi, hatinya sudah penuh dengan sampah-sampah yang tidak berguna itu. Tuhan yang tidak ada di sini, sehingga roh jahat itu punya kesempatan yang luas untuk menempati dan berada di antara sampah-sampah yang saudara simpan di hati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan ada tempat untuk Tuhan di hatimu, maka engkau menjadi rumah Tuhan yang setannya tidak berani masuk. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa di dalam dirinya, maka Dia mampu berkata kepada setan, diam, keluarlah daripadanya. Saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang berpikir begini, saya ini kok rasanya menghadapi kehidupan saya ini menjadi tambah berat, tambah berat, tambah berat. Semua yang saya buat gagal.
tidak berhasil. Sebelum Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan semua bangsa muridnya, ada sesuatu yang dibuat Tuhan Yesus. Mari kita baca Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesus mengutus saudara itu tidak hanya disuruh begitu saja, tetapi kuasa yang dari Tuhan yang sudah dia terima itu diberikan kepada saudara, sehingga saudara bisa berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan kepada saudara. Saya tadi bertanya kepada saudara yang merasa bahwa kehidupannya selalu gagal, selalu tambah berat. Barangkali ini menjadi sebuah solusi buat saudara-saudara. Masihkah kuasa itu ada dalam diri saudara? Mungkin saudara mengatakan, rasanya kok sudah nggak ada ya. Tidak seperti dulu ya, hidup saya ini bahagia rasanya. Sekarang rasanya kok hambar ya. Saudara, di akhir kebaktian ini saya ingin menantang saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah diberi kuasa oleh Allah, dan kuasa itu diberikan kepada saudara-saudara yang mampu. Dan dengan kuasa itu saudara bisa mengusir iblis. Saudara bisa menghadapi kehidupan ini dengan sukacita yang ada. Maukah saudara yang sudah kehilangan kuasa itu dalam hidup saudara memohon kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau kuasa itu ada lagi pada diriku. Tuhan, saya mau kekuatannya daripada Tuhan itu kembali lagi kepada aku, supaya aku bisa menikmati kehidupan kekristenanku, dan hidupku adalah hidup yang penuh kuasa, sehingga saya bisa berkata kepada persoalan hidupku, keluar dari lingkungan hidupku, sehingga kita bisa berkata kepada roh-roh jahat, jangan ganggu aku." Dan semua itu bisa saudara lakukan karena engkau punya kuasa yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap dalam ibadah ini saudara menerima tantangan saya yang sudah tidak mempunyai kuasa, yang sudah merasa bahwa kuasa yang dari Tuhan itu meninggalkan saudara. Mari datangi Tuhan, katakan kepada Tuhan, "Saya mau kuasa itu ada lagi pada hidup saya itu." Sehingga saudara mampu menghadapi kehidupan ini, apapun problemnya, apapun masalahnya, karena bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara-saudara. Amin. Saudara, terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya kita sampai di penghujung acara dan ibadah tebusan. Mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Ibadah dan pelayanan kami tidak sempurna, tetapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang kudus, yang menyempurnakan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya ibadah tebusan yang sudah memberkati kami semua, baik melalui pujian, baik melalui doa, bahkan firman Tuhan yang sudah memberkati, membekali kami untuk tetap kuat menjalani kehidupan ini, akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan, menapaki perjalanan sepekan yang akan datang, dan sepanjang kehidupan kami dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan keberanian, dan tetap memiliki iman dan pengharapan serta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih semuanya.
Inilah hidup kami, doa kami. Sempurnakan dan kabulkan di dalam kehendak-Mu demi Tuhan kami Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.